Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amin Ma'ruf. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan Mas Dafar Evaldo Tanjung. Ya, pada kesempatan kali ini kepada yang terhormat, kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyri', Bapak Hafizul Ahdi MH. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelajahi bagaimana hukum Islam berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terutama pada masa tabi'in. Nah, pada masa ini merupakan periode yang penting dalam sejarah hukum Islam, karena disinilah para ulama mulai melakukan penafsiran dan penerapan hukum yang lebih mendalam. Nah, kami akan membahas tentang peran ijtihad dan fatwa, bagaimana mazhab hukum Islam mulai berkembang, serta bagaimana kondisi sosial dan politiknya pada saat itu bisa mempengaruhi penerapan hukum pada masa itu. Nah, mari kita mulai dengan memahami lebih dalam mengenai topik ini dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam di masa depan. Ya, sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak. Ya, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri hukum Islam pada masa tabi'in. Nah, pada perkembangan ijtihad dan fatwa. Ijtihad pada masa tabi'in itu berkembang pesat pada masa tabi'in karena wahyu pada saat itu sudah berhenti. Nah, para ulama ini harus lebih menggali hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, serta konteks sosial dan politiknya. Nah, ulama tabi'in ini menggunakan pendekatan seperti kias atau analogi, dan mereka mengandalkan pemahaman dari sahabat Nabi. Meskipun ada perbedaan pendapat, ijtihad, mereka membantu merintis berbagai mazhab fikih. Ulama seperti kayak Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin yang dikenal dengan kemampuan dalam berijtihadnya. Nah, fatwa pada masa tabi'in. Fatwa ini adalah hasil dari ijtihad yang diberikan oleh ulama kepada umat Islam terkait masalah hukum. Fatwa pada masa ini banyak mengacu pada ijma atau kesepakatan para ulama dan kias. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah baru yang tidak ditemukan dalam teks agama. Nah, fatwa ini juga berfungsi sebagai alat pendidikan hukum yang disebarkan di pusat-pusat ilmu, pusat-pusat kota besar lah, seperti di Madinah, Kufah, Basroh, dan Mekah. Ya, ada hubungan antara ijtihad dan fatwa. Ini keduanya ini sangat erat kaitannya, di mana fatwa adalah hasil praktis dari ijtihad. Fatwa ini digunakan untuk memberikan panduan hukum kepada umat Islam. Tapi meskipun ada perbedaan pendapat antara ulama, namun keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, para ulama tabi'in mengakui perbedaan pendapat dalam ijtihad dan fatwanya, yang mencerminkan keragaman dalam memahami hukum Islam tanpa memicu perpecahan. Nah, ada juga pada masa itu ada penyebaran mazhab hukum, seperti peran-peran kota besar kayak kota Madinah, Kufah, Basroh, dan Mekah. Ini menjadi salah satu pusat perkembangan fikih. Nah, setiap kota memiliki karakteristik tersendiri dalam mengembangkan pendekatan hukum Islam yang kelak membentuk dasar mazhab fikih. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tabi'in. Nah, perbedaan kayak dalam menggunakan kias, pengaruh sosial, politik, serta perbedaan interpretasi dalam teks agama menyebabkan keragaman pendapat yang pada akhirnya menjadi cikal bakal mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, penyebaran pandangan hukum melalui majelis ilmu ini menjadi tempat ulama untuk penyebaran fatwa dan pandangan hukum. Meskipun belum terstruktur pada masa itu, ya belum formal lah sebagai mazhab formal, belum terstruktur, berfungsi sebagai acuan hukum di berbagai wilayah. Nah, transisi ke pembentukan mazhab, walaupun mazhab belum terbentuk secara formal, namun pemikiran ulama tabi'in menjadi dasar bagi pembentukan mazhab fikih yang lebih sistematis pada generasi berikutnya. Nah, selanjutnya ada juga pembukuan dan kodifikasi hukum Islam. Nah, pengumpulan hadis. Pada masa tabi'in, pengumpulan hadis menjadi penting sebagai dasar hukum setelah Al-Quran. Meskipun pembukuan hadis belum sistematis,
belum terarah, belum terukur, beberapa ulama mulai mencatat hadis untuk memastikan keasliannya. Nah, fatwa sebagai bagian dari pembukuan hukum Islam yang diberikan oleh ulama tabi'in juga menjadi bagian dari langkah awal kodifikasi hukum Islam. Fatwa tersebut banyak bergantung pada ijma dan qiyas serta disampaikan lisan di majelis ilmu. Pengaruh kota-kota besar dalam pembukaan hukum Islam, kota-kota besar seperti Madinah, Kufah, Basrah, dan Mekkah itu sangat berperan penting dalam pengajaran dan penyebaran hukum Islam dengan beberapa kota yang berfokus pada aspek ibadah, moral, atau sosial dalam fikih. Nah, perkembangan pemikiran hukum Islam ini menjadi cikal bakal mazhab pemikiran yang berkembang pada masa tabi'in. Yaitu untuk apa? Untuk membentuk dasar-dasar bagi pembentukan mazhab fikih pada saat itu. Untuk lebih terstruktur pada masa berikutnya. Nah, ada pengaruh juga, pengaruh kondisi sosial dan politik terhadap hukum. Kalau untuk kondisi sosial dan politiknya itu termasuk perluasan wilayah Islam dan kekhalifahan Umayyah untuk memengaruhi perkembangan hukum Islam. Nah, ulama tabi'in ini menyesuaikan hukum dengan tantangan baru dan perbedaan politik serta sosial untuk mendorong keberagaman dalam ijtihad yang pada akhirnya melahirkan berbagai mazhab fikih. Para ulama-ulama mazhab fikih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Repaldo Tanjung dengan NIM 2411383. Saya di sini ingin menjelaskan dari beberapa tokoh-tokoh tabi'in dalam hukum Islam dan perkembangan mazhab hukum. Nah, tokoh-tokoh tabi'in dalam hukum Islam itu ada beberapa yang sangat berpengaruh pada masanya. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang tidak sempat bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi tabi'in itu sempat belajar dari para sahabat. Mereka juga memiliki peran besar dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam periwayatan hadis, penyusunan kaidah fikih, dan perumusan metode ijtihad. Beberapa tokoh tabi'in yang berpengaruh dalam hukum Islam diantara lain, yang pertama ada Said bin Al-Musayyib yang pada saat itu wafat pada tahun 94 Hijriah. Said bin Al-Musayyib adalah salah satu ulama besar dari Madinah yang terkenal dengan keilmuannya dalam bidang fikih dan hadis. Ia juga sering disebut sebagai pemimpin tabi'in di Madinah dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mazhab Maliki karena banyak pendapatnya yang diikuti oleh Imam Malik. Ia juga dikenal ketat dalam meriwayatkan hadis dan fatwa-fatwanya yang menjadi rujukan bagi masyarakat Madinah pada masanya. Nah, yang kedua ada Alqamah bin Qais An-Nakhai yang pada saat itu wafat pada tahun 62 Hijriah kalau nggak salah. Alqamah bin Qais adalah seorang ahli fikih dari Kufah yang merupakan murid langsung dari Abdullah bin Mas'ud. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang merintis metode pemikiran fikih di Irak yang lebih banyak menggunakan rasionalitas atau disebut ra'yu lah. Pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan mazhab Hanafi dikarenakan banyak metode ijtihad yang diadopsi oleh Imam Abu Hanifah. Yang ketiga ada Al-Hasan Al-Basri, wafat pada tahun 110 Hijriah. Hasan Al-Basri adalah ulama besar yang berasal dari Basrah yang juga dikenal dengan kejuhudan dan kebijaksanaannya. Kebijaksanaan dalam apa? Dalam memberikan fatwa. Ia juga memiliki pemikiran fikih yang sangat tajam dan sering memberikan kritik terhadap praktik hukum yang tidak sesuai dengan syariatnya. Hasan Al-Basri juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir dan salah satu tokoh utama dalam ilmu tasawuf awal. Yang keempat ada Ibrahim An-Nakhai yang wafat pada tahun 96 Hijriah. Ibrahim An-Nakhai adalah salah satu ulama fikih yang terkemuka di Kufah. Ia juga merupakan murid dari Alqamah bin Qais. Ia sangat berpengaruh dalam perkembangan fikih di Irak yang menjadi salah satu rujukan utama bagi Imam Abu Hanifah.
Ia juga dikenal dengan metodenya yang sistematis dalam menggunakan qiyas dan istihsan dalam berijtihad. Yang kelima ada Atha bin Abi Rabah yang wafat pada tahun 114 Hijriah. Atha bin Abi Rabah adalah ulama fikih dari Mekah yang menjadi murid Abdullah bin Abbas. Ia juga dikenal sebagai salah satu ahli fikih yang terkemuka dalam masalah ibadah, khususnya seperti haji. Banyak juga fatwa yang diikuti oleh ulama setelahnya, terutama dalam madhab Syafi'i yang mengadopsi beberapa pendapat dari fikih ibadah. Nah, setelah kita mengetahui dari beberapa tabi'in tadi, saya juga membahas tentang perkembangan madhab hukum dalam Islam. Hukum Islam nih, hukum Islam secara bertahap dimulai dari masa Rasulullah SAW hingga pembentukan berbagai madhab fikih yang kita kenal saat ini. Yang perjalanan sejarahnya dapat dibagi ke dalam beberapa fase gitu tuh. Yang pertama, masa Nabi Muhammad. Pada masa ini, hukum Islam bersumber langsung dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semua permasalahan yang muncul langsung dijawab oleh Nabi dengan bimbingan wahyu, sehingga tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam pada saat itu. Yang kedua, pada masa sahabat. Masa sahabat sekitaran tahun 632 sampai 700 Masehi lah ya. Setelah wafatnya Nabi, kan diteruskan oleh para sahabat nih. Para sahabat menjadi rujukan utama dalam hukum Islam, dikarenakan mereka menggunakan metode ijtihad dalam menyelesaikan permasalahan yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa sahabat yang terkenal dalam bidang fikih antara lain seperti Abdullah bin Mas'ud yang berasal dari Kufah, dan ada juga Abdullah bin Umar yang berasal dari Madinah, ada juga Abdullah bin Abbas berasal dari Mekah, dan Mu'ad bin Jabal berasal dari Yaman. Yang ketiga, pada masa tabi'in atau pada masa tabi'in ini dan pembentukan madhab sekitar tahun 700 sampai 900 Masehi. Nah, pada masa tabi'in ini nih mulai muncul berbagai metode fikih yang sangat berkembang dari berbagai wilayah Islam. Ada dua aliran utama dalam hukum Islam yang mulai terbentuk. Yang pertama ada fikih ahlul hadis. Itu berasal dari Madinah yang mengutamakan penggunaan hadis dan amal penduduk Madinah dalam berijtihad. Contoh tokoh lah adalah Sa'id bin Al-Musayyib dan Imam Malik. Itu mulai munculnya fikih ahlul hadis yang berasal dari Madinah. Ada juga nih yang kedua, fikih ahlur ra'i yang berasal dari Irak. Lebih banyak fikih ahlur ra'i ini lebih banyak menggunakan rasionalitas dalam berijtihad dengan metode qiyas. Contohnya ulama seperti Ibrahim An-Nakhai dan Imam Abu Hanifah. Nah, dalam periode ada beberapa madhab besar yang mulai terbentuk, seperti madhab Hanafi atau sering dikenal lah ya, madhab Hanafi dengan sebutan Imam Abu Hanifah yang mengutamakan qiyas dan istihsan. Yang kedua ada madhab Maliki atau Imam Malik yang berdasarkan amal ahli Madinah dan hadis mursal. Yang ketiga ada madhab Syafi'i yang kebanyakan orang Indonesia pakai itu, madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i yang menyusun usul fikih yang sistematis. Yang keempat ada madhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal yang berpegang teguh pada hadis dan atsar sahabat. Nah, ada juga masa kodifikasi dan penyebaran pada tahun 900 sampai 1400 Masehi. Setelah madhab-madhab fikih yang terbentuk dalam hukum Islam mulai dikodifikasi lagi nih dalam berbagai kitab fikih seperti kitab-kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, terus ada juga Al-Um karangan Imam Syafi'i, dan ada Al-Mabsud oleh Imam Syaroksi. Itulah kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dalam fikih Islam.
pada masa ini juga nih, mazhab fikih menyebar ke berbagai wilayah Islam seperti Afrika Utara, Andalusia, India, dan Persia. Yang kelima, pada masa modern, masa 1400 Masehi atau sekarang kan termasuk juga masa modern 1400 lebih lah ya. Nah, dalam era modern ini nih, hukum Islam menghadapi beberapa tantangan baru yang mengakibatkan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Nah, banyak juga ulama yang melakukan ijtihad untuk menjawab permasalahan kontemporer ini nih, seperti perbankan syariah, hukum keluarga, dan ekonomi Islam. Beberapa negara muslim juga mulai mengkodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang negara, seperti dalam sistem hukum di Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia. Nah, perkembangan hukum Islam juga terus berjalan seiring dengan perubahan zaman, namun tetap harus berlandaskan daripada sumber utama, yaitu syariat. Syariatnya apa? Al-Quran dan Sunnah, serta prinsip-prinsip ijtihad yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Nah, baik, mungkin segitu saja pengetahuan saya daripada tokoh-tokoh tabi'in dalam hukum Islam dan perkembangan mazhab hukum Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.